Saat ini, kami sedang berada di Sanggar Lukis Om Hara Kailasa, yang tepatnya berada di Desa Kelusa, Payangan, Gianyar, Bali. Selain dikenal karena keindahannya, desa ini juga dikenal dari hasil seninya. Lukisan miniatur Klikikawan Style merupakan salah satu ciri khas hasil seni daerah ini. Ikhlas dan penuh kasih sayang, begitulah Iwayan Mardika yang mengabdikan hidupnya untuk melestarikan seni lukis ini. Om Swastiastu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iwayan Mardika, kelahiran tahun 1983. Mulai belajar melukis sejak umur 8 tahun pada orang tua saya sendiri, bapak saya sendiri. Dulu di wilayah kampung saya ini, di Klikikawan sini, mayoritas pelukis. Tapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, banyak teman-teman atau sahabat atau adik-adik saya beralih ke profesi yang lain. Maka dari itu saya mengambil kesimpulan berinisiatif untuk mendirikan sebuah komunitas di mana untuk melestarikan seni melukis, khususnya tradisi miniatur Klikikawan Style atau tradisi Bali pada umumnya. Di tahun 2008 saya mulai mencari anak-anak kecil-kecil masih sekolah. Ke sekolah-sekolah saya cari, saya ajak dia belajar melukis tempat saya ini. Akhirnya di tahun 2010 baru saya bisa mendirikan komunitas Om Hara Kailasa Painter ini. Di tempat ini saya bukan mengajari anak-anak, bukan. Saya berbagi pengetahuan sedikit yang saya tahu tentang apa itu lukisan, apa itu tradisi yang saya tuangkan ke dalam media kertas. Setiap ada anak-anak yang berminat, saya ajak gabung di sini untuk saya ajak di komunitas ini bersama-samalah sama mereka untuk melestarikan seni lukis ini. Juga tujuan saya mendirikan komunitas ini selain melestarikan berbagi ilmu, juga biar bisa saling membantu sama teman-teman, bisa berkarya, membuat sebuah lukisan dan akhirnya nanti juga bisa menghasilkan uang untuk dijual, untuk ada anak-anak untuk mereka sekolah gitu, untuk membantu orang tuanya sedikit demi sedikit gitu. Saya melukis belajar sama bapak, sama Nyoman Muliawan dan Bapak Ketut Sano, paman saya. Di sanalah saya digembleng untuk belajar gitu. Akhirnya lama-lama jadi paham sedikit demi sedikit. Kalau khusus untuk sekolah melukis saya tidak. Saya melukis belajar dari lingkungan lah juga gitu. Kalau ayah saya memang generasi pertama yang melukis ya, setelah ayah baru saya gitu. Dari keinginan dari hati, karena dari kecil kan selalu ikut. Bapak kan dulu ke galeri, saya ikut gitu, masa-masa kecil gitu. Ikut lihat-lihat di sana gitu, gimana orang lukis jadinya, tertarik terus gitu. Akhirnya belajar gitu. Awalnya mengganggu dulu, nggak belajar gitu. Ya, ikut-ikutan ya. Mempertahankan lukisan ini, Bu, tradisi ini. Karena kalau semua orang berpaling, jadinya tradisi miniatur Klikikawan Style ini hilang, Bu. Karena semua orang sudah beralih ke profesi lain, tidak ada yang mau mempertahankan. Jadi saya berinisiatif sendiri, berusaha untuk sebisa mungkin mempertahankan ini. Detailnya lebih rumit karena ini kan sebenarnya perpaduan antara lukisan gaya ubud dan gaya batuan. Gaya ubudnya diambil
lukisan tradisinya barong atau apa, batuan kertasnya, tapi dibawa ke media kertas kecil. Oke, berarti perbedaannya ada di media. Ya, di media dan kerumitannya, Bu. Medianya media kertas apa tuh? Kalau di sini sering dipakai kansen, Bu. Kansen. Ya, kertas kansen. Pertama biasa sketch pakai pensil, kedua dengan tradisional pen yang dari pohon enau itu. Setelah itu tahap ketiga diarsir pakai tinta Cina, pakai gelap terang atau buat 3D-nya itu, Bu. Setelah itu diwarnai baru finishing 5 kali. Kalau satu lukisan, kalau moodnya gitu memang lagi senang-senangnya bikin gitu, bisa selesai. Kalau ukuran besar saya bilang ya bisa selesai 6 bulanan satu. 6 bulan Ya, satu lukisan. ya satu lukisan. Tapi ukuran yang lebih besar. Harga lukisan itu tergantung tema dan tingkat kerumitannya, Bu. Tema dan tingkat Iya. kerumitan. Kalau lukisan itu tergantung dari yang souvenir, untuk koleksi atau masuk museum gitu, Bu. Makanya kalau masalah harga beda-beda dia, Bu. Bisa lukisan ukuran besar harganya lebih murah, yang kecil bisa lebih mahal gitu. Karena yang besar misalnya buat sebuah lukisan untuk souvenir ukuran besar gitu. Souvenir ukuran besar kan harganya souvenir jatuhnya. Buat satu lukisan koleksi kecil untuk dikoleksi lebih mahal ya gitu ya. Yang saya sampaikan pada anak-anak kan gini, mereka kan masih kecil-kecil. Saya ajak mereka untuk mengenal. Pertama untuk mengenal. Ini lukisan tradisi yang ada di sini dan ini salah satu budaya Bali. Gitu. Seperti itu saya perkenalkan. Setelah itu yang lebih dewasa lagi, saya ajak dia sama-sama untuk ikut melestarikan ini. Itu bahwa lukisan ini harus tetap ada. Gitu. Itu cara saya. Tentang saya untuk mengajar anak-anak melukis, lain lagi caranya, Bu. Saya kasih mereka kertas sama pensil. Setelah berselang beberapa bulan atau beberapa tahun, saya tahu dia bakatnya kemana, baru saya arahkan. Pertama-tama saya cuma ajari aja. Misalnya dia mau buat ikan, saya ajari cara buat ikan. Dia buat burung, saya ajari buat burung gitu. Barong saya ajari. Gitu. Nanti dianya sendiri yang milih alurnya. Mari belajar melukis bersama. Nanti kalau sudah lukisannya saya anggap sudah cukup dan sudah layak untuk saya promosikan, saya bantu untuk cari tempat media untuk mempromosikan. Barangkali nanti kan ada income-nya, barangkali laku, bisa untuk biaya mereka sekolah. Tapi nanti besarnya terserah mereka. Mereka mau melanjutin ini atau bagaimana, tapi saya arahkan untuk lanjutin gitu. Iya, untuk tetap melanjutkan sambil bekerja dimanapun dia, masih bisa, tapi ya, tetap harus melukis ya. Kayak sama seperti ini anak-anak yang udah dewasa ini, kan ada yang sambil kuliah dia, sambil kuliah, tapi tetap juga dia melukis. Ada yang kerja, tapi tetap juga melukis gitu. Karena dari kecil sudah saya ajak seperti itu mereka untuk sama-sama gitu. Kalau saya penjualannya, saya buka pameran, bikin event sendiri. Kalau mana biasanya bikin event? Museum Puri Lukisan, Museum Arma, ada lagi ya di Ubud, ada lagi beberapa. Kalau teman punya restoran, saya bikin event di sana gitu. Kalau sekarang ini betul-betul sulit saya, Bu. Untuk itu dah, makanya untuk pemasaran saya masa-masa ini betul sangat sulit. Walaupun saya buka pameran, tapi pengunjungnya nggak ada, Bu, ya. Pengunjungnya nggak ada gitu. Jadinya ini saya minta tolong sama teman-teman biar jalan aja, aktivitas di rumah juga tetap jalan, anak-anak bisa tetap juga belajar gitu. Saya minta tolong ke teman biar ada sih yang mau mengkoleksi beberapa 1 atau 2 lukisan di tempat saya untuk jalan aja dulu.
Kalau itu belum, Bu. Kalau itu belum, karena jujur saja kalau saya, pemikiran saya sendiri ini belum nyampe ke sana, Bu. Cuman saya senangnya di sini melukis saja gitu. Hanya melukis Iya, saja melukis ya. saja yang terpikir. Itu dah makanya, Bu, saya sekarang ini dah biar bisa tetap eksis dalam lukisan ini. Kalau itu saya caranya itu saya belum tahu gitu. Untuk bisa mempublikasikan lebih besar lagi gitu. Gimana caranya itu saya belum terpikirkan. Gitu. Belum, Bu. Belum Sampai sama sekali. saat ini belum gitu. Sampai hari ini belum, Bu. Sampai saat ini, Iya, dan belum. sampai hari ini Belum, Bu. pernah ada. Belum pernah. Belum ada, Bu. Ada. Ada lagi, Bu, gini. Saya cerita sedikit ya. Waktu beberapa bulan yang lalu ini saya sempat kerja gini, Bu. Kerja apa namanya? Jadi kuli di proyek, Bu. Bawa gini. Kebetulan saya juga bisa nyupir sedikit gitu. Saya ambil bahan itu, Bu, ambil pasir, angkut tanah gitu. Biar bisa tetap berjalan aja di tulang punggung di keluarga itu, Bu, gitu. Tapi setelah beberapa minggu itu saya sampai bingung sendiri. Saya tidak di sini gitu, saya Jiwanya tidak di sini. situ. Walaupun saya bisa makan waktu itu, tapi saya tidak di sini gitu. Kalau semua orang meninggalkan lukisan ini, lalu siapa yang pertahankan itu? Saya balik lagi pulang gitu. Saya berhenti kerja itu, saya balik lagi lanjutin lukis yang sudah ada. Kan memang saya sudah punya lukisan, cuman lanjutin lagi dan stay-nya tetap di lukisan gitu. Oke. Tapi bilang sama bapak, sama orang tua saya tidak lagi kerja di sana. Untuk masalah makannya di dapur, tolong dibantu gitu. Akhirnya bapak saya kan juga petani, untuk makan ada gitu. Cuman untuk Saling itu aja, mendukung ya. Tapi tanpa harus meninggalkan apa. Iya. Memang hati kita dan jiwa kita ada di situ ya, Bu. Iya. Kalau itu dari saya, Memang dari semuanya dari Semua saya. dari- Iya. Kecuali kalau memang saya betul-betul tidak ada, misalnya mereka perlu apa warna putih gitu, saya betul-betul tidak ada, uang juga tidak ada pada waktu mereka minta, menanyakan, saya bilang, oh beli tidak ada, yang ini belum ada, kalau bisa tolong cariin ini aja satu gitu. Kalau yang lainnya memang dari saya. Kalau warnanya masih sedikit yang kecil-kecil, kalau kertasnya hampir habis, Bu. Kalau di kertas hampir habis, makanya ini anak-anak yang lainnya pakai kertas yang lebih murah, Bu. Ini di kedepannya keinginan saya seperti ini. Semuanya kan pasti ingin sesuatu yang lebih baik lagi, Bu, ya, sudah pasti itu. Maunya saya makanya saya mempertahankan satu-satunya ini, warisan dari orang tua saya juga kebetulan sudah dikenal sekarang sama banyaklah yang tahu tentang lukis miniatur ini. Maunya saya di kedepannya biar di kampung saya Kliki Kawan yang kecil ini ikonnya ini tetap ada, dan inginnya saya, cita-citanya saya biar masing-masing rumah juga ada pelukis-pelukisnya. Barangkali besok lusa bisa jadi desa wisata. Jadi mereka tahu bahwa ada desa wisata di Kliki Kawan, satu kampung semuanya pelukis lagi kayak dulu gitu. Oke, itu keinginannya. Itu keinginannya. Yang kedua, biar anak-anak muda dan yang kecil-kecil itu juga tahu apa itu tradisi. Misalnya ada lukisan, ada barong, biar mereka tahu dari kecil, Ibu. Oh ada begini, ada orang bawa Banten, oh ternyata di Bali ada gininya. Biar dari kecil mereka udah terpatri di otaknya seperti itu. Otomatis dia ikut serta untuk melestarikan. Itu dah satu sisi, dan lain lagi biar bisa membuat apa namanya ya lebih makmur lagi lah semuanya besok lusa.